Sehingga ada pertanggungjawaban, sehingga ada tanggung jawab di sana. Sehingga ada rasa ikut memiliki ketika kita mencoba dengan akun demo. Ya, sekali lagi persiapkan semuanya sampai matang baru nanti kita pakai real account. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi cara menentukan atau persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk mencari dan menemukan sistem trading. Ya, persiapan untuk membuat sistem trading. Persiapan untuk mencetak sistem trading, aturan main yang sesuai dengan diri kita. Yang pertama yang harus kita kuasai tentu adalah time frame yang cocok. Time frame yang cocok nanti berkaitan dengan tipe trading. Nah, tipe trading kita apa? Kita mau yang scalping. Scalping ini ibaratnya mengumpulkan yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, karena seorang scalper ini teknik tradingnya adalah mengumpulkan profit yang kecil-kecil. Dalam satu hari bisa banyak sekali transaksi. Target profitnya hanya 10 sampai 15 pip saja. Kemudian time frame yang digunakan ini rendah, M1, M5. Ya, ada kalanya M15 kelamaan. Antara ini yang sering digunakan time frame-nya. Sehingga kalau seorang scalper, gaya trading yang seorang scalper ini menggunakan time frame yang H1, D1, ini salah alamat. Berarti belum paham, belum memahami. Dia seorang scalper atau day trading. Nah, beda nanti seorang day trading atau intraday. Ini baru nanti boleh pakai M30, H1 boleh. Targetnya tentu ya juga berbeda. Time frame-nya ini H1, kemudian targetnya ya lebih banyak dari ini. Day trader ini bisa 100 sampai 300 pip. Kemudian apakah kita cocok dengan namanya swing trading? Swing trading. Swing trading ini identik dengan trading jangka panjang. Ya, swing trading ini identik dengan trading jangka panjang. Kalau day trading ini jangka pendek, scalping juga jangka pendek. Kalau sudah swing, ini jangka panjang mainnya. Karena swing ini ayunan, dia ambil di ujung atas, ujung bawah. Level tertinggi, level terendah. Time frame yang digunakan ya lebih besar, D1 minimal. Nah, kemudian targetnya juga ribuan, targetnya ribuan. Target profitnya ribuan pip. Bisa 10.000, bisa 5.000, 9.000, 12.000. Ya tergantung dia menganalisanya. Maka sebelum masuk kita trading, kenali dulu kita ini mau trading yang bagaimana. Kita mau yang jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Jadi jangan tergiur dengan screenshot di sana sini yang menggunakan yang dapat profit besar. Ya sementara kita hanya bermain dengan jangka pendek, satu hari selesai. Ya tidak ketemu kalau modalnya pas-pasan, kita memaksa dengan cepat tidak bisa. Karena rata-rata mereka yang bisa mendapatkan lebih panjang, lebih banyak itu pasti trading jangka panjang. Artinya tidak sehari dua hari, terkadang seminggu, terkadang sebulan. Maka dapatnya banyak-banyak. Analisanya juga berbeda nanti. Ya, karena itu kenali dulu. Kalau tidak paham, konsultasi dengan orang yang paham, orang yang pengalaman. Sehingga kita benar-benar terarah. Trading kita betul-betul terarah dan sistematis. Artinya ada bahan, ada acuannya, ada dasarnya untuk kita menentukan. Memang tidak ada yang pasti dalam trading, tetapi probabilitas itu bisa dihitung, bisa dikalkulasi dengan ilmu, dengan statistik, dengan menggunakan price action maupun
historinya. Kemudian persiapan berikutnya untuk kita memahami sistem trading, ya persiapan berikutnya setelah kita memahami eh, time frame, maka selanjutnya kita bisa menguasai eh, teknik entry atau cara menentukan titik entry dan exitnya. Ya, kita bisa mengetahui cara entry dan cara exitnya. Kalau kita belum memahami, belum mengetahui bagaimana kita entry, kapan kita masuknya, dengan cara apa, dengan syaratnya seperti apa, kemudian keluarnya di mana, berarti belum memahami tekniknya. Kalau teknik kita tidak memahami, ya tidak usah trading, gambling nanti jadinya. Atau cara entry kita, strategi entry kita bagaimana. Kemudian diuji, jangan hanya percaya dengan teori, harus diuji dengan praktek, dipraktekkan beratus kali bahkan ribuan kali akan jauh lebih mengena dan memahami karakternya nanti. Setelah kita tahu cara teknik entry dan exitnya, maka yang kita lakukan adalah menentukan target yang rasional. Ya, jangan halu, jangan berhayal. Karena trading adalah bisnis dan bisnis membutuhkan realistis. Kita belum tahu apa-apa, tiba-tiba saya ingin profitnya sehari 10%. Enak sekali. Ya, apakah tidak bisa? Ya sangat bisa. Tetapi ketika kita tidak barengi dengan kemampuan kita, tidak imbangi dengan pengalaman kita, peluang itu ada tapi bertahan lamanya tentu patut dipertanyakan nanti. Ya, karena yang terjadi rata-rata peluang profit besar ada, tapi tidak bisa bertahan lama. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, selesai, habis itu bangkrut lagi. Apa gunanya kita mengumpulkan profit yang banyak kalau pada akhirnya habis lagi? Maka tentukan target yang rasional. Target yang rasional itu berapa? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Saya membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah seorang pemula yang belum tahu banyak, yang belum berpengalaman, tetapi sudah sedikit banyak sudah praktek mengetahui analisa secara dasar. Maka profitnya jangan terlalu muluk-muluk. Targetnya 0,5 sampai 1% saja per hari. Apakah realistis? Sangat realistis. Yang terpenting memahami. Yang kedua, tingkat lanjut. Artinya sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, ya, tetapi masih naik turun. Maka targetnya cukup 2 sampai 3% saja. Baru nanti kalau sudah mahir ini artinya sudah mumpuni di luar kepala, melihat candlestick, menganalisa lebih cepat, lebih masuk, dan dibuktikan dengan latihan itu bisa selalu growing, selalu bertambah dalam modalnya. Maka ini bisa lebih dari 5% nanti. Artinya naik turun bisa di atasnya ini. Sehingga kita kembali ke kemampuan. Harus sadar diri, trading itu harus sadar diri kita, kemampuan kita bagaimana. Ya, jangan kita egois, jangan kita mau menang sendiri. Kita mau yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan, keahlian, pengalaman. Ya, kalau seperti itu nanti yang protes yang dia sudah bekerja keras lama, sudah belajar lama, sudah pengalaman lama, dapatnya juga sama. Tentu akan protes. Maka siapa yang bekerja keras, siapa yang maksimal di dalam usahanya, tentu nanti juga dihargai dengan potensi yang lebih besar. Ya, silakan nanti dipikirkan, dipertimbangkan, catat baik-baik. Ya, kalau mau coba langsung begini, silakan nanti. Saya pengen tahu berapa lama bertahan. Ya, kalau kita trading, target kita tentu kalau bisa terus-menerus kita bisa profit meskipun tidak selalu banyak. Artinya realistis sesuai dengan kemampuan. Kemudian continue, kemudian dia secara konsisten terus-menerus. Ada growing asset di sana. Artinya kalau growing asset itu berarti dia bertahan terus. Seorang trader yang dia bangkrut tidak mungkin bertahan lama karena pasti jualan sana sini, akhirnya pasti habis. Sebanyak apapun modalnya pasti habis. Maka seorang trader yang betul profesional
dia harus sudah teruji oleh waktu, bertahan lama di sana, ada growing aset di sana. Kemudian yang keempat, tentukan batas kerugian atau batasi kerugian. Batasi kerugian. Batasi kerugian. Tentukan atau batasi kerugian. Tidak ada yang pasti di dalam trading, kalau rugi itu pasti. Karena itu batasi kerugian. Batasi kerugian. Berapa persen kita membatasi kerugian? Ya, ada banyak cara. Nanti banyak cara kita bisa membatasi kerugian. Yang keempat ini adalah membatasi kerugian. Ada beberapa cara kita bisa gunakan. Yang pertama dengan prosentase. Yang kedua dengan menghitung pips. Yang ketiga bisa dengan menentukan batasan rugi dari area support dan resisten terdekat. Prosentase, misalkan kita batasi kerugian saya di dalam satu sesi transaksi adalah 5%. Sehingga modalnya misalnya modal 1.000, saya batasi maksimum kerugian saya adalah $50. Ketika rugi $50 kita close. Ini berlaku satu transaksi atau berapapun transaksi dalam satu periode, yang terpenting lot yang digunakan, ketahanan yang digunakan tetap terkontrol dengan baik. Sehingga misalkan kita batasi 5%, maka ketika kita punya buy, sell, sell dan sebagainya. Dari semuanya ini kerugian maksimum adalah $50. Kita close di sana. Ini kita membatasi kerugian dengan prosentase. Bisa dengan pips, misalkan di XAU USD saya batasi kerugian saya ketika market berbalik nanti 500 sampai 700 pip misalkan. Kemudian di Euro USD saya batasi 150 sampai 250. Di GBP USD GU saya batasi 200 hingga 300 pip. Misalnya begini. Ini tentu kita nanti yang menentukan seberapa ikhlas kita melepaskan kerugian itu, seberapa kemampuan kita menahan kecemasan itu ketika kita buang kerugian kita. Ada kalanya orang tidak tahan dengan kerugian, eman-eman, sayang kalau kita lepas. Ditunggu saja dan seterusnya tanpa pembatasan, maka sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga dengan menentukan support resisten terdekat, misalkan begini. Nah kita buy di sini. Kemudian kerugian kita cari support terdekat di sini atau di sini. Kita tarik garis, nanti sebelah kanan ada harga. Kalau kita sell misalkan di sini, batasan rugi kita adalah ketika naik. Kita bisa taruh di sini atau di sini untuk SL-nya. Jadi ini adalah membatasi kerugian. Dari sekian sistem trading yang kita siapkan ini tadi, yang paling penting adalah manajemen kerugian, manajemen lotnya. Oke, berikutnya saya masuk di teknikal ya. Dalam sistem trading, teknikal adalah bagian dari sistem trading. Ya, teknikal ini bagian dari sistem trading. Ini bagian dari sistem trading. Karena di dalam teknikal nanti ada cara, ada teknik untuk menentukan titik entry, kapan kita OP, kapan kita close. Maka masuk di teknikal ini. Teknikal yang kita gunakan nanti ini berkaitan dengan analisa chart ya, analisa candlestick atau analisa chartnya. Kita menggunakan price action ya, price action candlestick atau technical analysis price action. Ya, ini price action candlestick. Ada price action ya dengan memanfaatkan candlestick. Price action ini adalah harga itu sendiri. Harga itu sendiri apa? Harga itu bisa dari histori, harga masa lalu, bisa dari harga running saat ini. Sehingga yang kita nanti fokuskan adalah histori dan running. Harga yang terjadi dan harga yang sekarang untuk menentukan harga yang akan datang.
Apakah kita jadi peramal? Bukan. Kita hanya menentukan probabilitasnya saja dari sejarah, dari histori. Ya, ya seperti saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, saya sering menggunakan analogi yang gampang. Kalau kita penjual pakaian, kalau kita menjual pakaian, ini dalam kondisi normal, misalnya hari-hari biasa, kita penjualan kita bisa mencapai 2 juta. Hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 5 juta. Maka di hari-hari mendatang, ketika hari Senin sampai dengan hari Kamis, hari Jumat, maka dagangan kita, stok kita ya kita batasi kira-kira sampai transaksi 2 juta ini. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu kita perbanyak, kita drop lagi, kita tambah lagi dari yang mungkin belum ada biasanya, kita tambah lebih banyak lagi. Karena sudah tahu kalau hari Sabtu dan Minggu potensi untuk kita jualan bisa mencapai 5 juta. Dari mana kita bisa membaca potensi sampai 5 juta per Sabtu dan Minggu itu? Dari histori, dari sejarah Sabtu yang Minggu yang sebelumnya, kemudian Sabtu Minggu sebelumnya lagi. Sehingga berkaca dari histori itu kita bisa menentukan kedepannya kira-kira saya mempersiapkan bagaimana. Ya, sehingga kalau kita tidak belajar histori, tidak belajar sejarah, tidak belajar teknik-teknik yang masa lalu, kita menentukan masa yang akan datang, itu namanya ramalan. Ya, kita cukup menggunakan histori masa lalu, kemudian runningnya kita nanti menentukan probabilitas kemungkinan terbesarnya, karena ada tetap tingkat kegagalannya. Yang terpenting tingkat kegagalannya bisa diperkecil. Apakah kita menggunakan banyak sekali indikator? Tidak, karena kita fokusnya hanya di histori dan runningnya. Ya, kalau nanti sudah menguasai teknik dasarnya, mau ditambah dengan indikator ini itu silakan. Itu adalah pilihan. Indikator itu adalah sejarah, indikator itu harga masa lalu. Kalau price action itu harga saat ini. Karena sedang bergerak, sedang running, kelihatan di sini. Mau naik mau turun selalu ada petunjuknya. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti ini? Karena sudah banyak kita live bareng-bareng, kita sampaikan kondisi seperti ini dengan alasan ini potensinya akan naik. Tidak usah butuh waktu lama, mungkin teman-teman bisa membuktikan secara langsung. Dalam hitungan tidak butuh waktu lama, tidak sampai meninggalkan tempat, marketnya betul-betul naik. Bukan kita dengan supranatural, tapi dengan dasar histori. Ketika marketnya naik, kemudian tidak ada petunjuk yang kuat, tiba-tiba kita analisa, ini marketnya turun. Dari mana? Tentu ada dasarnya. Begitu tidak butuh waktu lama lagi, ini juga turun panjang. Mungkin teman-teman yang sering ikut live dulu akan bisa membaca dan membuktikan di sana, ya, tentang bagaimana kita memahami histori, bagaimana memahami runningnya. Oke, ini adalah teknikal, sehingga yang kita fokuskan nanti adalah price action, pergerakan harga itu sendiri. Bahkan dengan candlestick yang tanpa embel-embel pun bisa ketemu nanti. Nah, di dalam price action, apa yang nanti kita pelajari, apa yang kita kuasai dalam price action nanti, apa yang kita fokuskan di sana. Yang pertama tentu arah kecenderungan atau struktur candlenya, struktur pasar, atau biasa disebut tren saja sudah. Ya, tren nanti ada yang tren terdekat, ada yang tren utama. Struktur pasar atau tren. Yang kedua adalah support dan resisten. Yang ketiga ada struktur pasar, ada tren, ada support, resisten. Kemudian di situ ada pola candle. Ada pola candle. Nah, biasanya struktur pasar tren ini nanti juga berkaitan dengan pola candle. Kemudian ada area support resisten. Ya, area-area ini adalah area-area sangat penting untuk kita nanti menentukan. Yang pertama, lihat dulu trennya bagaimana. Setelah kita melihat tren, maka jangan lupa perhatikan sebelah sisi kiri, adakah di sana support dan
resisten yang membatasi. Kemudian berikutnya setelah kita tahu di situ berbenturan dengan support resisten, maka lihat pola candle yang terbentuk. Apakah yang terbentuk di situ? Ya, baru nanti kita menentukan titik entry. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Jadi saya cuplik dengan struktur pasar atau tren, kemudian support resisten, kemudian pola candle. Yang pertama kita tentukan arahnya kemana, kemudian support resistennya di mana, apakah berbenturan, apakah breakout, kemudian kita lihat nanti pola candlenya. Ada cukup 3 ini kalau kita sudah memahami dengan baik, ya tentu banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Tentu ini tidak boleh keluar dari namanya money management dan risk management tadi. Penggunaan lot dan batasan resiko. Sudah, silakan dicerna dulu, silakan pikirkan dulu. Nanti besok kita bahas step-stepnya, kita bahas langkah demi langkahnya, kita bahas satu persatu. Ya, di hari pertama tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu istilahnya berambisi dulu. Yang terpenting tahu konsep dasarnya. Kalau sudah tahu konsep dasarnya, tinggal komunikasi, tinggal nanti disesuaikan saja. Ya, tidak usah muluk-muluk ya. Yang kita lakukan nanti tidak terlalu muluk-muluk, tidak perlu benang sana benang sini, tarik sana tarik sini. Kemudian kasih warna-warni yang macam-macam yang sangat menarik sekali, tetapi bagi saya tidak cocok, bagi saya tidak kurang pas dan tambah bikin mata saya jadi sakit, jadi tambah lelah. Maka kita bisa gunakan yang polos-polos dulu. Kalau sudah bisa memahami, menguasai, kalau mau ditambahkan dengan indikator lain silahkan, itu adalah pilihan.